1, 2, 3, 4, mulai. Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Indra Alam. Tentunya masih dalam segmen mengagendakan untuk bergandengan. ya. Jadi di part 1 kemarin kita sudah share bagaimana suasana pada saat kita berada di balai nikah di Kecamatan Manuju, Kabupaten Goa. Sudah ada bersama saya calon pengantinnya, Nur Hikmah. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya pada saat bimbingan perkawinan kemarin, atau bisa di-share ke teman-teman pemirsa channel YouTube Indra Alam, bagaimana sih keseruan pada saat bimbingan pranikah kemarin? Keseruan. Oh, ya. Ini saya disuruh sama Indra Alam buat tampil di channelnya. Sebenarnya saya ragu nanti penontonnya sedikit. Tapi nggak apa-apa lah, sekali-sekali. Oke, jadi kita mau berbagi gimana sih yang kita lakukan pada saat kita ada di balai nikah di Kecamatan Manuju itu. Sebenarnya nggak part 1 kemarin itu cukup singkat, mungkin karena ada sesuatu, ada part yang tidak bisa di-share pada saat kita di dalam ruangan itu, makanya singkat sekali durasinya. Jadi kali ini kita cuma mau share yang umum-umum saja, yang mungkin bisa bermanfaat buat para calon pengantin. Jadi video ini kita share pada saat kita sudah selesai, gitu ya. Oke, jadi apa dulu nih? Jadi kemarin tentunya kita sebelum ke KUA-nya itu kita harus siapkan dulu berkas. Jadi berkas-berkasnya itu bisa lihat di peraturan Kementerian Agama ya, itu ada beberapa berkas yang harus kita bawa. Kalau kami kemarin karena mungkin ada kesibukan lain, jadi beberapa berkas itu kita siapkan, kemudian dibantu oleh Pak Imam ya. Jadi kita berikan tanggung jawab kepada Pak Imam di sana buat ngurus, sampai kita cuma ditelepon langsung ke sana dan itu sudah beres. Buat kalian juga yang mau seperti itu boleh, kalau tidak mau repot, hanya berkasnya udah rampung semua, kita bawa ke kantor KUA itu. Sampai di sana kita bakal registrasi dulu. Registrasinya jangan lupa kalian bawa kartu tanda penduduk atau KTP. Jadi kemarin itu saya lupa bawa KTP, cuman karena alhamdulillahnya ada kebijakan dipermudah. Iya, jadi kita bisa menggunakan yang penting kita hafal nik dari KTP. Jadi kemarin saya hafal niknya, jadi ya tidak perlu balik lagi buat ambil KTP yang dilupa tadi. Itu jadi harus bawa KTP untuk registrasi. Oke, jadi setelah selesai registrasi, kemudian kita dipanggil untuk masuk ke ruangan bimbingan. Jadi di situ ada salah satu pegawai yang akan membimbing kita. Karena mungkin ini cukup bukan rahasia sih sebenarnya, cukup tertutup. Jadi pada saat itu pintunya harus ditutup supaya nggak kedengeran dengan orang-orang di luar. Kemudian orang yang dibimbing juga bisa lebih fokus gitu. Oke, jadi harusnya kita ceritakan dulu kenapa kita tidak rekam pada saat di dalam. Ya. Jadi pada saat itu kita rencana mau rekam apa sih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan apa sih masukan, wejangan-wejangan yang diberikan. Cuman menurut kami itu tidak ada beberapa part yang seharusnya tidak bisa di share ke teman-teman. Iya, jadi
Jadi ada beberapa part yang tidak bisa di-share, makanya kita putuskan untuk tidak merekam, cuman di-share aja secara umum. Oke, jadi setelah kita masuk itu kita perkenalkan diri dulu tentunya. Si pembimbingnya itu memperkenalkan dirinya, kemudian kita juga memperkenalkan diri. Kemudian jadi kita kan muslim ya, jadi untuk orang muslim itu kan salah satu yang harus dipenuhi adalah harus bisa baca Al-Quran gitu. Makanya pada saat itu kita ditanya dulu apakah bisa baca Al-Quran atau tidak. Makanya kalau kalian yang mau nikah wajib tahu baca Al-Quran. Iya, cuman untuk semuanya pasti sudah tahu lah, padahal kita sudah tahu. Itu jadi kita ditanya dulu bisa baca Al-Quran atau tidak. Kita jawab bisa. Alhamdulillah bisa. Kemudian kita disuruh baca Al-Fatihah dulu ya. Jadi pada saat kita mau memulai sesuatu itu katanya kita harus membaca Al-Fatihah, karena itu bisa dibilang apa ya, doa dari segala doa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau berbuat apa gitu harus baca Al-Fatihah dulu. Nah itu kata dari pembimbing kita kemarin. Nah kemudian jadi satu-satu disuruh baca Al-Fatihah. Cowoknya dulu yang disuruh baca, karena kan pada hakikatnya cowok itu kan sebagai pemimpin. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pasti yang didahulukan itu cowok dulu gitu. Nah jadi disuruh baca Al-Fatihah. Kemudian pada saat itu mungkin nggak tahu ya apakah terlalu bagus caranya Indra Alam pada saat itu membaca. Tapi menurut saya sih biasa aja. Sampai pembimbingnya itu bilang, oh ini Korea. Tahu kan? Korea itu kan apa, orang yang gitulah. Ya jadi setelah itu giliran saya. Kalau saya sih aman-aman saja. Bagus nggak? Biasa aja. Aduh. Tapi bisa lah, sudah cocok jadi ibu rumah tangga. Emang ibu rumah tangga cuman Al-Fatihah. Ya, jadi itu pertama kita disuruh baca Al-Fatihah. Tapi jadi gini, kita pernah baca kalau setiap untuk bimbingan pranikah itu kan sudah ada pedomannya. Jadi ada pertanyaan memang yang harus ditanyakan ke kliennya, ceritanya oleh pembimbing. Cuman kayaknya itu disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Jadi taruhlah misalnya bacaan sholat itu kan harusnya ditanyakan juga apakah sudah bisa menguasai itu atau tidak. Tapi kalau misalnya kliennya atau kita dianggap ini sudah bisa, berarti itu nggak akan ditanyakan lagi tuh. Berarti saya dianggap bisa ya? Ya mungkin seperti itu. Jadi tergantung sebenarnya dari KUA masing-masing ya. Jadi yang jelas itu sudah ada pedoman yang harus ditanyakan gitu. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus ditanyakan, pertanyaan-pertanyaan dasar itu. Tapi nggak semua KUA itu seperti itu. Ada juga yang tidak menanyakan hal-hal dasar, langsung ke part memberikan wejangan. Oke, jadi setelah kita disuruh membaca surah Al-Fatihah kemarin, pembimbing itu kemudian memimpin kita ya untuk membaca doa itu. Jadi doanya kemarin cukup panjang, kemudian kita harus khusyuk itu berdoa pada saat itu agar diberikan kelancaran pada saat bimbingan masuk materi begitu. Ya itu. Jadi berdoa, kemudian habis itu lanjut ke part memberikan wejangan ya kepada kita semua. Apa aja sih kalau di part ini mungkin Indra Alam bisa ceritakan apa aja sih yang wejangan apa sih yang diberikan gitu.
Jadi pada saat masuk materi bimbingan, kemudian pembimbing itu menjelaskan bagaimana sih berkeluarga itu, mulai dari hak-hak suami terhadap istrinya, begitupun sebaliknya. Kita juga diberikan materi tentang bagaimana membina rumah tangga dengan baik. Terus apalagi bisa di-share? Iya, jadi selain materi itu kita juga diberikan jadi kemarin saya sempat tanya-tanya juga Ya. bagaimana sih makna-makna kayak misalnya di pernikahan. Jadi untuk di suku Makassar atau suku Bugis, suku Mandar, dan ya pokoknya beberapa suku yang di Sulawesi Selatan itu kan biasanya ada makna-makna tersendiri Ya. ada makna tersendiri yang tersirat dalam apakah itu secara adat atau mungkin secara agama pun seperti itu. Makanya kemarin ada beberapa yang saya tanyakan pada saat bimbingan, mulai dari pada saat akad nikah itu kenapa seperti ini gitu. Ya. Jadi itu semua dijawab dengan baik ya. Jadi saya sangat mengapresiasi pembimbing kita kemarin karena beliau memberikan materinya dengan sangat bagus, bagus sekali sih menurut saya itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu dijawab dengan baik, ya bagus lah pokoknya gitu. Jadi secara garis besar kira-kira begitulah bagaimana kita melakukan bimbingan pernikahan. Iya. Ada tambahan? Iya, jadi durasi waktunya juga tergantung. Ya. Jadi tergantung dari pegawai dari KUA-nya apakah memberikan waktu yang singkat. Itu kemarin juga sempat diberitahu biasanya cuma 30 menit, tapi kalau misalnya ada beberapa yang perlu dijelaskan lagi atau mungkin ada beberapa pertanyaan dari klien ceritanya itu bakalan lama. Kemarin kita mungkin 1 jam lebih ya. Jadi mungkin karena kita berdua ini cukup British ya. Aduh, jangan seperti itu. Iya. Jadi agak lama. Jadi mungkin sejaman lebih ya. Iya, sejam lebih. Intinya tergantung dari tergantung dari komunikasi antara pembimbing dengan kliennya itu. Nah, itu dia guys. Jadi mungkin seperti itu ya gambaran umum tentang bimbing atau bimbingan perkawinan. Nah, buat kalian yang mungkin punya rencana bisa segera ke kantor urusan agama untuk mengikuti bimbingan. Oke, saya kembalikan kepada yang punya channel. Jadi saya cuma numpang di channel ini. Silakan. Nah, itu dia. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya kita semangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Kalian yang masih penasaran bagaimana kelanjutan videonya untuk part 3-nya, ikuti terus channel Indra Alam. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sampai jumpa. Dah guys.